Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tajawaz ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba salatan kamilatan wa sallim salaman alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamami wajhil karim. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati sedaya para rawuh kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ali bin Yahya Al Habsyi, mata'anallahu bituli hayati fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saha sedaya para pendengar di Radio Al-Hidayah FM dan juga pemirsa di fanpage Buya Sony, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kaula panjenengan sedaya saged bepanggihan untuk sareng-sareng maulidan, sareng-sareng thalabul ilmi. Mugi-mugi napa ingkang badhe kula aturaken saestu beta manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Wonten kesempatan dalu menika insyaallah kaula badhe bahas tentang beberapa poin yang menjadikan Nabi Muhammad SAW menika spesial. Bahkan kalau para ulama kita membuat sebuah ungkapan sangat indah, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari. Bilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menawi dipun aturaken piyambakipun adalah manusia, maka kita jawab betul beliau adalah manusia biasa. Tapi menawi dipun bandingaken kalih kaula panjenengan, jawabanipun adalah laisa kal basyari. Kanjeng Nabi sangat tidak sama dengan apapun yang ada pada diri kita. Secara kemuliaan, secara keajaiban, secara irhas, hal-hal menarik, hal-hal spektakuler yang terjadi pada diri beliau ketika kecil, bahkan sampai beliau dewasa, semuanya berbeda dengan diri kita. Nah, mungkin insya Allah saya ada 2 ahad nanti di Pesantren Darul Hidayah selama bulan Maulid. Insya Allah yang ahad besok saya akan membahas tentang ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau berjenggot atau tidak? Maka nek sing ngenyak jenggot hati-hati. Kan ngoten. Apakah beliau wajahnya seperti apa, putih napa mboten, rambutnya lurus atau agak ikal atau agak keriting atau seperti apa, berhubungan dengan ciri fisik beliau. Kemudian nanti di hari Ahad yang terakhir di bulan Rabiul Awal, ketinggalipun pas tanggal 29 Rabiul Awal, kita akan membahas tentang sisi kemuliaannya Nabi Muhammad dilihat dari akhlak beliau yang mulia. Kaula awali matur kula wonten kesempatan dalu menika dengan sebuah bait di qasidah burdah dengan ucapan famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Telah sampai sebuah pengetahuan yang kita semua tahu, annahu basyarun, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Ini ditulis oleh Imam Busiri di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ditulis oleh Imam Busiri. Jadi burdah menika ada 10 fasal. Di fasal yang kedua kemudian Imam Busiri menuliskan bait ini, famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Di awal fasal, fasal 1 juga di awal fasal kedua, Imam Busiri sudah habis-habisan untuk muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di hampir akhir fasal yang kedua ini, maksudnya Imam Busiri, beliau ingin untuk membahas sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad.
Dengan diawali dengan kata-kata famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Tapi begitu Imam Busiri menuliskan kata-kata famablagul ilmi fihi annahu basyarun, tahu-tahu Imam Busiri meletakkan penanya, langsung lemas, tidak bertenaga, dan syair yang sudah beliau hafalkan, sudah beliau senandungkan, sudah selalu beliau sering sebut-sebut, tahu-tahu hilang dari pikiran beliau. Ibaratnya jenengan nyanyi lagu, orang ngerti bablasane bling. Ya cara faik ya Rabbama katawa sofa. Loh, bariki apa kok lali? Baleni neh. Ya Rabbama katawa sofa, lali. Padahal ini qasidah sudah sering kita senandungkan. Niki contoh. Nah, dan Imam Busiri mengalami hal tersebut. Jadi qasidah yang awal mulanya beliau ini qasidah seneng dinggo qasidah langit indah, beliau bikin syair. Ada apa indah, beliau bikin syair. Bahkan beliau ini dulu sebelum mendapatkan hidayah dari Allah sering kemudian dibayar untuk membuatkan syair dinggo Mbak Yangi. Itu sering Imam Busiri. Jadi ada anak muda datang Imam Busiri, kalau jaluk saya tentang cinta, bikin sama beliau, dibayar. Sampai akhirnya beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru beliau namanya pun Syedi Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Maka kemudian beliau mengalihkan syair-syairnya, beliau mengalihkan kalimat puji-pujiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penyair itu kalau sudah bikin syair sudah nggak mungkin lupa, soalnya sering disebut-sebut syairnya. Lah kok kemudian sampai pada bait ini, ketika beliau ingin beralih untuk membahas sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad, tahu-tahu blank. Akhirnya kemudian beliau tertidur dan di dalam tidurnya bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Busiri, kalau jenengan ingin melanjutkan syairnya jenengan, syaratnya saya tambahi. Apa yang jenengan satu kalimat ini saya ganti. Sehingga kalimatnya ditambahi oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ini satu bait yang utuh. Setengah bait Imam Busiri ingin menggiring para pembacanya untuk membahas tentang sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu nanti tetap makan, Nabi Muhammad nanti tetap minum, tapi begini, sisi kemanusiaannya. Langsung oleh Nabi Muhammad diarahkan kembali, walaupun Nabi Muhammad itu manusia, ditambahi syair langsung oleh Nabi Muhammad, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Tetapi Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling termulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai di akhir fasal Imam Busiri hampir-hampir tidak menyebutkan tentang sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab membahas tentang sisi kemanusiaannya Nabi niki rada hati-hati. Sebab terkadang ada beberapa mubalik, ada beberapa orang yang ceramah, kadang yang dibaca hadisnya betul, terjemahannya betul, tapi nek ngei contoh kurang ajar. Tapi nek memberikan perumpamaan gak pas untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, arep tak contoh nih yo, aku malah jadi rapasisan. Pokoknya elek ngoten mawon. Nah, sehingga pada risalah kita yang kita buat di kesempatan kali ini, kami membuat beberapa poin ringkasan yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu jenengan cek dari sisi manapun mulia luar biasa. Yang pertama, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika murni di dalam pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat yang nomor 48, fa innaka bi'ayunina. Wahai baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya panjenengan berada pada pengawasan saya. Pun sakniki ngeten. Kanjeng Nabi niku lak gadah sifat maksum. Kanjeng Nabi gadah sifat maksum. Niki tulung jenengan pilih calon jenengan yang pundi niki dua pilihan. Pilihan yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad maksum niku maksudipun adalah Kanjeng Nabi nate berbuat salah tapi dijamin dosanya diampuni oleh Allah.
Makna yang pertama. Makna yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad bersifat maksum. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi selama hidupnya belas tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Nek cara jenengan bapak-bapak sing pundi sing paling pas, Pak? Kanjeng Nabi Muhammad maksum niku maksudnya Kanjeng Nabi tahu berbuat dosa tapi kemudian pasti diampuni oleh Allah. Atau yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad maksum niku maksudnya belas mboten gak ada dosa. Nek cara jenengan sing bener sing nomor satu nomor kali. Pernah nggak malaikat berbuat dosa? Sedikit pun, 1 senti pun, 1 titik pun nggak pernah. Dijamin oleh Allah, malaikat tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Lah kira-kira malaikat sama Nabi Muhammad lebih mulia siapa? Lebih mulia Nabi Muhammad. Maka di dalam Aqidatul Awam, akidahnya Ahlussunnah dituliskan ismatuhum kasairil malaikah. Nek malaikat maksum, para nabi, para rasul lebih berhak untuk maksum. Dan itu akidah kita. Wajibatun wa fadlul malaikah. Sifat maksumnya bagi nabi itu wajib, bahkan melebihi maksumnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat maksum wajar sebab orang duwe nafsu. Tapi nabi dan rasul, beliau adalah manusia yang punya nafsu, tapi nafsunya bisa ditekan 100% sehingga isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Kok Nabi Muhammad berbuat sesuatu sing cara jenengan niku salah? Dimangertosi bilih sesuatu sing menurut jenengan salah terjadi pada diri Nabi Muhammad, itu semua berada pada koridor aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah yang sudah menskenario hal tersebut agar terdapat hikmah yang lain. Dan ketika itu Nabi Muhammad ada 2. Nomor 1 dibuat tidak tahu, nomor 2 dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong salah tapi orang ngerti nek niku salah. Dosa napa mboten, Pak? Mboten dosa. Wong lakoni salah tapi lali nek niku salah. Dosa napa mboten? Mboten dosa. Itulah yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Dan sesuatu yang beliau lupa, dibuat lupa oleh Allah, itu memang Allah berkehendak seperti itu biar jadi hukum untuk umatnya. Kanjeng Nabi pernah sholat duhur nembe pikantuk 2 rakaat, ngerti-ngerti tahiyat. Barang tahiyat langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan keadaannya ketika itu beliau teng Madinah, tidak bepergian kemana-mana. Sahabat lah do gremeng dewe-dewe, tapi orang wani tekon orang lagi sholat kok. Iki apa iya duhur saiki wis dikorting karo Gusti Allah. Pundhek men 4 kok sakniki diskon 50% dadi 2. Akhiripun bibar salam, sahabat tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, napa sakniki duhur pun ganti dadi 2 rakaat. Kanjeng Nabi tanglet lho, lha emang enak apa? Lah jenengan wau Kanjeng Nabi 2 rakaat salam. Lho nggih to, nggih. Kanjeng Nabi langsung tanya, bener ngono? Kepada 2 orang. Terus Kanjeng Nabi, bener ngono? Terus Kanjeng Nabi, ya wis langsung tambah 2 rakaat meneh. Sehingga dari kisah ini Imam Syafi'i memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Oh berarti menawi wonten tiyang ingkang lali jumlah rakaate dadi imam, 3 rakaat kemudian langsung salam, makmume ndelala do manut kabeh. Kok kemudian bar salam makmume kemudian ragu-ragu, maka boleh bagi makmum untuk tanya kepada imam. Imam, jenengan wau kan duhur kok nembe 3 rakaat niku pripun? Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, diambil 2 saksi. Kados Kanjeng Nabi wau. Sing ditanya 2 sahabat, bener ora kamu salat 2 rakaat? Terus Kanjeng Nabi, bener ora? Terus Kanjeng Nabi, sehingga diambil hukum bahwa saksi itu yang dipakai adalah minimal 2, baru bisa jadi saksi. Yang ketiga, hukumnya adalah apabila kita kurang rakaatnya, maka selama jarak antara salam kita dengan kita sadar itu jarak yang sebentar. Sebentar niku ukurane napa teng fikih? Sebentar niku orang nganti bahas liya-liyane.
bahas ya debat salat kuwi mau. Salat loro apa telu, loro apa telu. Kowe piro? Kowe piro? Kowe piro? Oh ya wis, diyakini loro, langsung munggah meneh. Selama jaraknya dekat, maka orang tersebut tidak usah ngulangi sholat dari awal, tapi boleh untuk langsung menambahi rakaat yang dia kurang. Jadi hukum tak Pak? Jadi lupane Kanjeng Nabi, kesupene Kanjeng Nabi, jadi hukum dumateng kula jenengan. Cubi umpame Kanjeng Nabi mboten nate kesupen didamel kesupen kali Gusti Allah. Akhirnya nek Pak Ahmad ngimami teng masjid, isya 3 rakaat kan akhirnya balini saka awal. Saged dipun pahami nggih? Akhirnya berkah Kanjeng Nabi didamel kesupen kali Gusti Allah, ada hukum khusus bagi orang yang lupa rakaatnya. Luar biasa. Kanjeng Nabi niku tawaf, kata sahabat yang ketika itu menaikin hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu raqiban. Kanjeng Nabi niku pernah sekali waktu tawaf dalam keadaan numpak unta, numpak kendaraan, naik hewan. Jangan bayangake, Ka'bah niku cuman 11 kali 11 meter, kurang lebih. Dan Kanjeng Nabi ketika itu dalam keadaan sehat. Nek jenengan sudun karo Kanjeng Nabi to, piye to Kanjeng Nabi? Pedadi Nabi ngono sing umate kon mlaku, malah nabine penak-penak metengkreng ning dhuwur unta. Niku nek wong sing kurang ajar kados kula jenengan iki. Sudun tok karo Kanjeng Nabi. Coba ketika dibahas oleh Imam Syafi'i, loh, justru jenengan alhamdulillah Kanjeng Nabi nate nyontoni tawaf numpak unta. Jadi hukum bahwa jenengan nek tawaf senajan sehat, senajan sehat, senajan saged melampah, jenengan digledek kursi roda pikantuk. Apa ya enek Gus, wong sehat kok digledek kursi roda? Enten, kula contone. Kula contone. Jadi ketika itu Hasan kan derek umroh. Yuswa 2 atau 3 tahun ketinggalipun. Jenenge caci lek dijak mlaku wis ora kuat. Akhirnya pun nyewa kursi roda. Ketika itu debat, kursi rodone dengan harga 100 real, kula jilih ora entuk. Karep kula lek Hasan numpak, kula sing gledek. Soalnya nek sing gledek niku wong mriko, niku nek gledek bantre ora umum. Wuduh, dadi kene lagi entuk sak puteran, kono wis entuk 3 puteran. Lah kan Hasan ditinggal dhewe kan nggih mboten mungkin. Geleme nek kula sing nyepeng dhewe oleh bayar 300 real. Jadi nek kono sing gledeke malah murah 100 real, nek kula sing gledek dhewe 300 real. Sebab nek kula gledek dhewe kan suwi. Nek kono sing gledek sak jam entuk 3 orang. Jadi hitungane ngoten, Pak. Jadi nek gledekane iki dijilike karo jamaah, akhire dhek gledeke suwe, 3 jam gor entuk orderan siji barate. Tapi nek dhek gledek dhewe goro-goro buanter ngoyak orderan iki wau, ngoyak setoran, 3 jam iso entuk wong 3. Jadi hitungannya malah luweh murah jenengan manut karo kula digledeke wong kono. Jadi nek 100 real kono sing gledeke, nek 300 real jenengan gledek dhewe. Padahal sak real niku 4.000. Berarti nek 100 real niku 400.000. Lah nek 300 real niku 1.200.000. Oh, pun. Akhirnya napa solusine? Akhirnya kula melu numpak teng kursi roda, digledeke kalih tiyang niku wau, Hasan kula pangku. Oh, malah sing liyane tawaf kesel, kula tawaf metengkreng. Iya, bar tawaf guyang-guyang. Ayo Pak, monggo tawaf mulih Pak. Walah jenengan penak Gus numpak kursi roda, ngoten nggih. Lho, dadi hukum to ternyata to. Sing jenengan ngira Kanjeng Nabi kok kaya ngono ora adil. Umate kon mlaku kabeh Kanjeng Nabi. Lho, justru gara-gara itu jadi hukum. Bahwa berarti orang yang sehat, yang mampu jalan, kok beliau milih untuk naik kursi roda misalnya sing sakniki mungkin nang Mekah, itu hukumnya diperbolehkan dengan hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu raqiban. Jadi hukum. Jadi semua yang ada pada diri Nabi Muhammad sing itu jenengan rasa kurang pas, tulung perasaan ini kok sing didandani. Wong karo Kanjeng Nabi kok ngomong gak pas iku piye? Wah, Kanjeng Nabi anu yo, kok rabi karo rondo yo gak pas iku. Loh, hati-hati. Oh, Kanjeng Nabi kok nikah karo Siti Aisyah yo, kok yo gelem Siti Aisyah karo mbah-mbah. Kok Kanjeng Nabi jamono mbah-mbah. Kan kurang ajar orang-orang seperti ini. Maka kalau balik ini Kanjeng Nabi niku maksum dan coro ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maksumnya adalah betul-betul pure, betul-betul murni
tanpa dosa. Senomor tunggal. Sing nomor kali. Bahkan bukan cuman fisiknya Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuman perilakunya Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuman tumindaipun kanjeng Nabi Muhammad yang dipersiapkan Allah, enggak. Bahkan sampai pemilihan nama sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan jauh sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Sudah dipilihkan nama spesial untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau ceritorin, kanjeng Nabi niku naminipun adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad niku nek dicarakne basa Indonesia basa Jawa, maknanipun adalah wong sing akeh apike. Utawa wong sing akeh dipuji. Gampangane wong sing akeh kaapiane, wong apik. Ngoten nggih. Gampangane wong apik. Nah, dulu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ketika nggak suka sama orang, niku jenenge sapa disebut dengan sebutan he wong elek. Disebut dengan sebutan he wong elek. Jadi ketika itu orang-orang kafir misalnya ana wong jenenge sapa misalnya jenenge Faik. He, Faik elek. He, Faik sing kelakuane elek. Misalnya enten jeneng Mas Dani, he Dani sing elek kelakuane. Misalnya nggih, enten wong nyeluk kanjeng Nabi, he Muhammad sing elek. Padahal Muhammad itu artinipun adalah wong sing apik. Coba dimaknai basa Jawa. He wong apik sing elek. Loh. Kan dadi wagu ngene. Wong jarene Muhammad kok mbok arani wong elek. Kok jaremu elek kok jenenge Muhammad. Jadi sampai wong kafir ketika itu lingkanya kanjeng Nabi bingung. Wong jenenge Muhammad. Jenenge iki wong sing apik. Piye mangane kanjeng Nabi? Jadi sudah sampai seindah itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nama untuk seseorang yang tidak bisa dihina. Jenengan nanti ngangen-ngangen mboten. Kenapa yo? Kok di zaman Nabi Muhammad belum ditemukan kamera? Padahal kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad ini akan terkenal seluruh dunia. Nabi Muhammad dilahirkan dengan zaman yang sudah ada kamera misalnya. Kenapa? Karena justru ketika kita pelajari dalam ilmu apapun, dalam ilmu mantek, dalam ilmu balaghah, bahkan dalam ilmu kesusastraan sekalipun, sesuatu yang bisa tergambarkan itu enggak spesial. Sesuatu yang bisa terdefinisikan itu enggak spesial. Umpama Mas Sidik nunduhke foto wong loro. Cewek kalih kula. Gus iki aku duwe calon loro, Gus. Sing siji wong Jebres, siji wong Sukoharjo misale. Iki nek calon jenengan pripun, Gus? Anu Mas Sidik. Saya wong Jebres iki wonge irunge ngene. Mripate ngene, batuke ngene, kulite ngene, wis ngene. Tak sebute kabeh nritik. Lah sing tiyang Sukoharjo, Gus, wah. Sing wong Sukoharjo iki wis mbuh gak iso komentar. Pokoke wayu wis mbok kon nerangke gak iso aku. Pokoke wayu tenan. Niku nek cara jenengan, Pak, berarti wong Jebres sing iso tak definisikan kala wau. Kalih cewek Sukoharjo sing kula mature wis pokok wayu gak iso nerangke aku. Niku berarti luwih ayu wong Jebres apa luwih wong Sukoharjo berarti? Luwih ayu wong Sukoharjo. Sebab napa? Sebab sing wong Sukoharjo saking ayune Gus Ari kanthi ra iso gambarne. Gus, iki kula ndamel sate, Gus. Sing iki sate dimasak ngene, sing iki sate dimasak ngene. Sing sate sing A kula komentari, wah iki satene enak iki, dagingnya ngene, kecape ngene, wah iki masakane mateng ngene. Kula komentari nriti. Sing sate setunggal kula name matur, wah wis. Iki aku wis nganti gak nggagas kecape, nganti gak nggagas teksture, pokok enak tenan. Saking enake lali aku untuk menilai. Berarti calon jenengan enak sing pundi? Enak sing sate kedua. Sampai kalian jenengan nek seneng nonton Indosiar, nonton di Akademi. Iki contoh elek tapi ternyata nggih sami teori ini. Nek jenengan seneng pop ya nonton Indonesian Idol misalnya. Niku kok juri ketika ada yang tampil dia menilai, oh iki Mbak jenengan bagusnya ngene. Mas jenengan bagusnya ngene. Itu berarti bagusnya biasa. Tapi kok sampai juri terkesima,
dengan penampilan orang yang tampil. Akhirnya lembar penilaiannya dia taruh. Ora fokus ning klambine, ora fokus ning penilaian, fokusnya cuma menikmati apa yang dia tampilkan. Berarti ini ku apike jan pola apik tenan. Sagedipun pahami iki. Maka semua hal tentang diri Nabi Muhammad SAW itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Tempat lahirnya, kenapa tidak dari orang-orang Yahudi, kenapa dari bangsa Arab? Kenapa tidak dari Bani yang lain, tapi dari Bani Quraisy? Kenapa tidak dari Bani yang lain, tapi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib? Kenapa? Semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan nanti kapan-kapan kita ceritakan kenapa kok dipilih dari bangsa Arab, kenapa tidak dari bangsa Yahudi. Kenapa kok dipilih dari bangsa Abdi Manaf, kenapa tidak dipilih dari bangsa yang lain. Itu semuanya dijelaskan oleh para ulama. Dan ternyata semakin kita mendalami diri Nabi Muhammad, luar biasa kanjeng Nabi ini. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mbah buyute kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Nabi Adam alaihissalatu wassalam diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Sirah An-Nabawiyah juz 1 halaman 15, Innallaha ta'ala lama khalaqa Adam alaihissalam alhamahullahu angal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam kemudian diberikan ilham oleh Allah, memiliki pengetahuan, semua nama dia bisa nyebut. Nabi Adam melihat ke semua sekeliling penjuru-penjuru dunia, sekeliling surga, semuanya beliau lihat. Gala, maka kemudian Nabi Adam mengatakan, Ya Rabb, lima kunyatani Aba Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau berikan kunyah? Kunyah menika panggilan yang berhubungan dengan nasab. Panggilan yang berhubungan dengan nasab. Misalnya Mas Wardoyo gadah anak pertama jenenge Dafa. Maka ini teng Arab selalu aneh, ya Aba Dafa, he Pak Dafa. Nah, ketika Nabi Adam ini bertanya kepada Allah, Nabi Adam ini tahu bahwa beliau diberikan kunyah oleh Allah, diberikan panggilan oleh Allah Aba Muhammad, bapak moyangnya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sama sekali belum dilahirkan. Oh, Nabi Adam nabi diciptakan kok. Jaraknya berapa ribu tahun itu jauhnya. Dan Nabi Adam ketika itu sudah diberikan Allah, kunyahmu itu Aba Muhammad. Tanglet. Ya Allah, kok kula jenengan paringi julukan bapake Muhammad. Niku memang sinten? Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, irfa' ra'sak." Dangao, delok ning durene apa? Farofa'a ra'sahu. Kemudian Nabi Adam, nggih Gusti Allah, dangak. Melihat yang ada di atas. Faro'a, maka Nabi Adam melihat nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi saradikil arsy. Ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nur tersebut mencahayai seluruh seluas arsinya Allah Subhanahu wa taala. Arsy niku makhluknya Allah yang paling besar. Surga satu titik dibandingkan arsy. Padahal surga niku kata Nabi Muhammad 7 langit bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit kuali. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Bumi mawon jenengan ngerti negara Solo, Sukoharjo, Jawa Tengah, pol-polane Jakarta, pundi mulai jenengan paling adoh dolane. Bumi mawon kita belum sempat menjelajahi semuanya. Wes jembare kaya ngene. Surga 7 lapis bumi, 7 lapis langit, lebih luas lagi. Lah surga, neraka itu satu titik dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluknya Allah yang paling luas niku arsy. Dan arsy bisa terang benderang itu berkat percikan cahayanya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rabb ma hadzal nur. Kanjeng Nabi Adam bilang, ya Allah, kok padange kaya ngaten iki nur sinten, niki nur napa? Kala, maka Allah mengatakan, hada nuru nabiyyin. Ini adalah nur dari seorang nabi min dzurriyyatik, yang nanti saya takdirkan nabi itu akan lahir dari keturunanmu. Jadi dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ismuhu fis samai Ahmad. Orang ini nanti ketika di langit dipanggilnya adalah Ahmad. Wa fil ardi Muhammad, dan ketika di bumi dipanggil dengan nama Muhammad. Nah, maka sunnah
untuk panjenengan ketika paring asma dumateng putra kok lanang kayak nama Muhammad atau Ahmad. Muhammad atau Ahmad. Dua nama ini adalah nama tenarnya Nabi Muhammad. Ketika di dunia beliau masyhur disebut dengan nama Muhammad, tapi ketika nanti di akhirat, ketika sudah di langit, itu nanti panggilannya menjadi Ahmad, nama tenarnya beliau. Laulahu ma khalaqtuk. Kata Allah, nek seumpama bukan karena Nabi Muhammad, aku ora nyiptakno kowe Nabi Adam. Oh, padahal Nabi Adam niku Abul Bashar. Padahal Nabi Adam niku permulaan manusia sing percaya. Duku nek jenengan percaya teori Darwin sing ngarani jadi menungso niku saka kethek ya monggo. Nah, kula celuk para kethek ingkang kula hormati ya ngono dadine. Nek sing percaya, nek kula belas mboten percaya. Nabi Adam niku Abul Bashar, manusia pertama. Kata Allah, laulahu ma khalaqtuka. Nek mboten krana Kanjeng Nabi Muhammad ora bakal kowe tak ciptake Nabi Adam. Bukan cuma Nabi Adam, wala khalaqtu sama, nek bukan gara-gara Nabi Muhammad ora bakal tak ciptakno niku langit, wala khalaqtu ardhon, dan juga tidak akan kuciptakan bumi. Semua diciptakan gara-gara untuk memberikan pengalaman hidup, memberikan ta'zim, memberikan penghormatan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak namane dipersiapkan Allah sejak zaman dahulu. Nama spesial. Maka ciri khas nama Islam niku Pak, ora mungkin enek habis masanya, enggak mungkin. Nama Ahmad, nama Muhammad, nama Ali, nama Yahya, nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman. Itu nama-nama Islam adalah nama yang tidak ada istilah jadul. Nama Muhammad niku tahun berapa? 571 Masehi. Tepatnya menawi kalender Masehi 20 April 571 Masehi. Jadi mungkin jenengan betek-betekan kapan ulang tahunnya Kanjeng Nabi cara Masehi? Jawabannya pun 20 April tahun 571 Masehi. Saat ini tahun 2020. Berarti sudah kurang lebih 1400 tahun nama Muhammad. Saat ini ada wong sing jenenge Muhammad cara jenengan wong niku jadul napa mboten jenenge? Mboten. Tapi coba jeneng-jeneng sing ora Islam. Niku jeneng-jeneng zaman biyen dienggo anak saiki wis jadul. Anak-anak saiki dikek jeneng kuwi diceluk kancane wis moh. Wis moh. Misale jenenge sapa? Misale jenenge mati, macam jenenge Ngatirin. Kok dhek golek panggilan dhewe. Aku aja mbok celuk Ngatirin yo isin aku. Celuke sapa? Celuke Irin apa sapa celuke. Tapi ketika kita bicara nama, terutama nama Nabi Muhammad SAW dan semua nama-nama beliau, tidak ada istilah jadul meskipun sudah 1400 tahun lalu. Loh, bahkan bukan cuma 1400, sejak donya orang diciptakno, Allah pun nyempakno jenenge Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad itu. Jadi pun berapa juta tahun itu. Dan tidak ada kata jadul untuk nama Ahmad dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salam. Selanjutnya ingkang nomor 3. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika semua orang yang menjadi ayah atau kakek atau moyang Nabi Muhammad sampai ke atas itu semua mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nur tersebut juga dirasakan oleh ayah beliau. Nur tersebut dirasakan oleh kakek beliau. Nur tersebut dirasakan oleh paman-paman beliau. Bahkan kalau panjenengan baca Nabi Ibrahim, kok bisa Nabi Ibrahim itu dibakar di kobaran api yang begitu dahsyat selamat? Alasannya yang utama adalah karena pada diri Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad SAW. Dan nur Nabi Muhammad tidak akan bisa dibakar oleh api dunia. Jangankan kok nur Nabi Muhammad, jangankan kok Nabi Muhammadnya. Nabi Ibrahim ini kok badannya itu ada pelindungan dari Allah, kena api ora kobong. Ini badannya Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bukan cuma badannya. Sayyidina Anas bin Malik menika nate nemoni tamu.
Tengah-tengah jagokan nemoni tamu, beliau radi kemringet, radi kotor wajahnya. Akhirnya beliau mengeluarkan saku dari kantong jubahnya. Barang meh dinggo rodok reget ada debunya. Akhirnya beliau panggil pembantu, mas tolong jenengan mriki. Tolong iki resik ana kaya biasa nih. Apa yang dia lakukan? Nek bayangan jenengan, pembantu sing dikon karo juragane ngresiki sapu tangan paling dikumbah utawa diklebet-klebet nih. Utawa disedot debu nek zaman sakniki. Tapi apa yang dilakukan oleh pembantu Anas bin Malik? Mboten. Sapu tangan tadi dipegang, diambil, kemudian dilempar di tungku api. Dilempar, padahal apinya lagi nyala. Si tamunya tadi pokok, mas. Kowe dikon apa karo juraganmu dikon ngresiki kok malah mbok obong ku piye sapu tangane saka kain. Harus balik, enggak, soft lihat. Nanti lihat apa hasilnya, soft lihat. Akhirnya begitu beberapa detik si pembantunya tadi ngambil sapu tangannya dengan kayu. Kemudian ketika dikembalikan kepada Sayyidina Anas bin Malik, yang terbakar debunya. Yang terbakar kotorannya. Sedangkan sapu tangannya bersih. Tidak tersentuh api sedikit pun. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Atajaban, jangan takjub lihat yang seperti itu." Nggih Sayyidina Anas, wong kula nek enten niku wis dadi keajaiban dunia niku ya. Ora trimo Borobudur, ora trimo Menara Eiffel, keajaiban dunia yang ke-8, sapu tangan diobong ora kobong niku. Gimana kok iso niku? Sayyidina Anas tekon. Ini sapu tangan milik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapu tangan milik Nabi Muhammad SAW. Di mana Anas bin Malik mengatakan sapu tangan ini pernah digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mengusap kening beliau yang ketika itu sedang berkeringat. Dan demi Allah, api di dunia tidak akan mungkin berani membakar sesuatu yang pernah menempel pada wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan kok badannya. Nabi Ibrahim ini kok nabi badannya. Nabi Muhammad, nabinya sudah meninggal. Jasmaninya Nabi Muhammad sudah terkubur. Tapi sapu tangan yang menempel pada wajah beliau sampai hari kiamat tidak mungkin ada api yang bisa membakarnya. Dan itu disimpan sekarang di Museum Turki. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim bisa selamat gara-gara beliau adalah orang yang menyimpan nur Nabi Muhammad untuk nanti kemudian diteruskan kepada Ismail, diteruskan nanti kepada Sayyid Adnan, terus sampai kepada Sayyid Abdullah, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Siti Aminah ibunda beliau. Termasuk Nabi Ismail yang kemudian sudah disiapkan untuk disembelih Nabi Ibrahim, tapi kemudian bisa selamat gara-gara pada diri beliau ada nur Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayah beliau, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah juz 2 halaman 42, masih karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, kata beliau, "Wa kana Abdullah ahsana rajulin fi Quraisyin khuluqan wa khalqah." Sayyid Abdullah, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad menika, adalah wong sing paling ganteng wajah di antara pemuda-pemuda Quraisy. Yang paling ganteng Sayyid Abdullah. Bahkan bukan cuman ganteng, ahsan khuluqan wa khalqa. Jasmaninya maupun akhlaknya paling sempurna Sayyid Abdullah. Wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam bayinan fi wajhi. Dan wajahnya bukan cuman putih, tapi putih kaya enek lightningnya. Jadi nek cara teori make up ora trimo whitening tapi lightening. Kula ngerti sebab niki ban kok kaya bojo kula. Alat make up niku. Iki gunane ngopo? Iki whitening, iki ngopo? Iki lightening. Bedane opo? Nek whitening dienggo mutihke, nek lightening wis putih ben bercahaya. Nek gorong ngono kaya ana lampu tak sentri kan dadi bercahaya. Nah aku ngomong ngono. Jadi nek wong saiki isone putih nganggo make up, whitening jenenge. Ngerti hafal kula. Isone bercahaya nganggo lightening. Sedangkan wajah ketika itu Sayyid Abdullah bukan cuma putih, tapi memancar cahaya dari wajah beliau. Dan itu kata para ulama berkahnya nur Nabi Muhammad SAW yang ada pada diri beliau.
wa kana ajmaluhum fasyaghafat bihi nisa'u Quraisy. Dan karena gandengi Said Abdullah menika ora tahu nglamar wedok. Ning ndi wedok-wedok sing do nglamar Said Abdullah. Oh, coba Mas. Sidik duwe kaya ngono, wis gak usah bingung golek jodoh, wis proposal wis ning dhuwur meja garek milih ndi sing ayu ngono penak. Dadi mboten lanange sing nglamar, wong wedoke sing nglamar Said Abdullah. Berkah napa? Berkah ada nur Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa. Yang terakhir akan kami sampaikan untuk kita sangat berhati-hati. Terutama sebagai jawaban kami untuk orang-orang yang menganggap bahwa ayah bunda Nabi adalah orang-orang yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Said Abdullah itu sudah tahu bahwa akan menjadi ayahnya seorang nabi. Siti Aminah sudah tahu bahwa beliau akan menjadi ibunya seorang nabi. Dalam kitab Al-Khosaisul Kubra. Kitab pun namanya pun apa Pak? Al-Khosaisul Kubra. Yang ngarang Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Di mana kalau orang sudah punya gelar Al-Hafidh, gelar dalam ilmu hadis, itu beliau sudah boleh untuk mensahihkan, menghasankan, mendoifkan hadis. Sudah boleh. Muhaddis, di atasnya muhaddis. Bahkan beliau gara-gara punya gelar Al-Hafidh, orang Al-Hafidh itu adalah orang yang di dalam pikirannya itu sudah menghafalkan lebih dari 100.000 hadis matan dan sanatnya. 100.000 hadis. Wong saiki sing bidngah-bidngahke, wong saiki sing ngomong Bapak Ibu Kanjeng Nabi coba adu karo kiai-kiai kita. Kowe hafal pirang hadis to, Mas? Ini yang bicara Al-Hafidh Imam Suyuti. Kata beliau ketika Siti Aminah perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahanda tercinta Said Abdullah di Madinah, ketika beliau perjalanan pulang bersama dengan Ummu Aiman dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih usia 6 tahun. Siti Aminah tahu-tahu takdirnya Allah di desa Abuak sakit keras. Dirawat sudah enggak bisa. Akhirnya Siti Aminah ditidurkan di paha Nabi Muhammad SAW yang kula baleni niku yuswanipun Kanjeng Nabi masih usia 6 tahun. 6 tahun niki nek cara bocah sakniki TK 0 besar munggah SD kelas tunggal. Nek cara bocah sakniki nembe SD kelas tunggal. Sudah kemudian di pangkuan beliau ada ibunda tercinta beliau yang sudah diambang maut. Akhirnya ketika Siti Aminah berada pada pangkuan Kanjeng Nabi Muhammad kecil dan melihat kepada wajah Nabi Muhammad, Siti Aminah kemudian mengatakan, Barakallahu fik min gulamin, ya benalladhi min humatil himami. Duh, anakku, awakmu iku diberkahi Allah. Ya benalladhi min himatil himami, bocah sing selalu dinaungi dengan kasih sayang Allah. Naja bi'aunil malikil alami, jenengan Mas anakku bakal dislametno, digawe selamat karo Gusti Allah sing maha mengerani sedaya alam. Fudiya godatad dorobi bisihami, bahkan wong-wong di sekitar jenengan akan rela mengorbankan nyawanya untuk kamu wahai anakku. Gimana Siti Aminah jenengan maknai kafir? Gimana Siti Aminah jenengan bilang masuk neraka? Wong sing ngandani Kanjeng Nabi bakal jadi nabi niku ibunda tercinta Siti Aminah. Usianya Kanjeng Nabi 6 tahun. Sudah dibilangi sama Siti Aminah bahwa Said Abdullah itu akan disembelih oleh Said Abdul Muthalib untuk melaksanakan nadarnya. Akhirnya diberikan ilham oleh Allah dilarang untuk menyembelih Said Abdullah. Kemudian untuk mengganti nadar yang sudah diucapkan ketika itu, maka dikopiok. Ada toples kemudian di situ dituliskan sing siji Jamal Unto, sing kertas siji ditulis Abdullah. Ketika dikopiok metune Abdullah, maka berarti diganti dengan 10 unta.
Sehingga nanti sampai keluar Jamal, sampai keluar onta, baru kemudian Abdullah bisa diganti dengan onta tadi. Setiap sekali keluar Abdullah tebus 10 onta, biar nggak jadi disembelih. Akhirnya kemudian keluar Abdullah 10 kali. Berarti setiap sekali keluar 10 onto, berarti mergo kopi ane metune ping 10 Abdullah kabeh. Berarti untuk mengganti nyawa Abdullah seharga 100 ekor onta. In sahhat ma absortu fil manami fa anta mab'usun ilal anami. Anakku tak kandhani, nek seumpama bener mimpine ibu ndek mben pas kowe cilik tau dimimpeni. Ibu ndek mben pas awakmu ning wetengku tau dimimpeni. Nek umpama mimpine ibu niku bener, fa anta mab'usun ilal anami. Awakmu sesuk bakal diutus maring menungso kabeh. Ini keluar dari lisan Siti Aminah. Maka orang seperti apa yang tega mengatakan Siti Aminah ibunda Nabi itu kafir dan masuk neraka? Min indi dzil jalali wal ikrami tub'as fil hilli wa fil harami. Awakmu iku anakku diutus oleh Allah yang maha punya keagungan dan maha punya kemuliaan. Engkau diutus untuk menghalalkan dan mengharamkan. Di tub'as bitahqiqi wal islami. Engkau diutus dengan kebenaran dan dengan membawa agama Islam. Dinun abikal birri Ibrahimi. Awakmu diutus untuk meneguhkan dan membawa kembali kemenangan ajaran agama kakek moyangmu, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. An la tuwaliha ma'al aqwami fallahu anhaka anil asnami. Awakmu nanti akan dipalingkan dari kaummu nanti siap-siap yo sing ngusir tonggomu dewi, sing ora percaya masyarakatmu dewi, awakmu sing sabar. Tapi Allah menjamin awakmu ora bakal menyembah berhala. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Siti Aminah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian kata-kata Siti Aminah berlanjut, kullu hayyin yamut, saben-saben sing urip bakal mati. Wa kullu jadidin bal, saben-saben sing iki barang anyar mesti enek engko wayahe dadi lawas. Wa kullu kabirin yafna, wong-wong sing tuwa bakal mati. Wa ana mayyitatun, dilungkas aku engko bakal mati. Wa dzikribak, tapi namaku akan tetap abadi. Terucap dari lisan mulia Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Siti Aminah mengatakan, "Nak, dilungkas ibu wis meh mati. Tapi tenang, namanya ibu akan tetap abadi. Dikenal sebagai ibunda dari manusia yang paling mulia. Wa qad taraktu khairan wa waladtu tuhran. Sebab aku ninggal anak sing apik dan aku melahirkan bayi sing suci." Maka ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah merasakan gemetar yang hebat. Karena pikirannya sudah diantara kematian ibunda tercinta. Lah kok ibunda tercinta cerita bahwa Nabi Muhammad nanti akan diberikan beban yang luar biasa dahsyat untuk menanggung beban dakwah yang beliau harus dakwahkan kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Maka tidak ada seseorang pun yang memusuhi beliau terkecuali Allah memusuhi orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang mencintai beliau terkecuali Allah juga cinta kepada orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang membela beliau terkecuali Allah juga membela orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang menolong ajaran beliau terkecuali Allah akan menolong orang tersebut. Tidak ada seseorang pun yang membantu keturunan beliau kecuali Allah juga akan membantu keturunan orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang mau peduli kepada beliau kecuali Allah juga peduli kepada orang tersebut. Tidak ada orang yang membantu untuk memudahkan urusan beliau dan keturunan beliau terkecuali Allah juga akan memudahkan urusan orang-orang tersebut. Maka demi Allah, tidak ada kemudahan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, tidak ada keselamatan
terkecuali mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peduli kepada keturunan beliau, cinta kepada para habaib, kasih sayang kepada orang-orang yang memiliki hubungan kepada beliau. Karena yang butuh bukan beliau. Para habaib sudah dijamin masuk surga oleh datuknya Nabi Muhammad. Para habaib sudah dijamin mati husnul khatimah oleh datuknya Nabi Muhammad. Yang butuh itu kita. Mana ada jaminan kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang butuh untuk menolong para habaib itu kita, bukan beliau. Demi Allah. Orang yang peduli kepada para habaib, orang yang peduli kepada para kiai sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan Allah akan dibela sama Allah. Saya belum bisa membuktikan, tapi ini saya baca semua kisahnya para ulama yang muhibbin, yang cinta kepada para habaib, yang cinta kepada para kiai. Dawanya Syekhina Maimun Zubair, habaib itu ada yang dihormati, ada yang dinut. Yang dinut yang alim, tapi toh tidak alim harus dihormati dan dihargai. Hati-hati ketika kita nyebut nama habaib, kemudian kita berkomentar buruk dengan beliau. Ada darah siapa yang ada mengalir pada diri beliau? Maka sekali lagi yang butuh untuk selamat bukan beliau. Beliau sudah dijamin sama datuk-datuknya. Jadi dengan saya mau peduli mau enggak, sudah enggak ada hubungannya dengan kita. Tapi yang butuh diakui jadi umat Nabi Muhammad. Yang butuh diakui menjadi pertolongan Nabi Muhammad. Yang butuh kemudian kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang butuh untuk nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad ya kita sendiri. Maka ayo, kalau ada habaib di sekitar panjenengan, ada para pendakwa-pendakwa sekitar panjenengan, sudah dukung mereka. Selagi mereka berjalan dalam rel Ahlus Sunnah, dukung mereka. Ada sesuatu yang enggak pas dengan cinta kepada beliau, nasihati beliau, Habib, mau ojo ngeten Habib, niki fitnah ngeten jenengan ngeten. Kiai, mbok ampun ngeten. Sekali lagi saya ulangi bahwa keselamatan kunci dalam hidup. Jenengan mau punya anak yang soleh-soleh, keturunan yang dijaga oleh Allah, pedulilah kepada keturunan Nabi Muhammad. Timbal balik kita dengan Nabi Muhammad. Kita jaga keturunan beliau, Nabi Muhammad jaga keturunan kita. Kita baik kepada keturunan beliau, Nabi Muhammad baik kepada keturunan kita. Sudah, timbal balik. Dan yang butuh bukan Nabi Muhammad, tapi yang butuh adalah kita. Maka jangan percaya dengan orang yang berusaha menggembosi semangat kita. Ojo belani Gusti Allah loh. Siapa yang ngomong belani Gusti Allah itu enggak perlu dibela. Yang perlu itu kita. Siapa yang ngomong kita belani Nabi Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad enggak perlu dibela. Kita yang butuh untuk belani kanjeng Nabi Muhammad. Binti aku jadi umat beliau. Sehingga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia bersama dengan para habaib, semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagaimana Allah izinkan kita untuk mencium tangan para habaib, semoga Allah izinkan kita untuk mencium tangan datuknya. Semoga Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan para habaib, semoga Allah izinkan kita berjumpa dengan datuknya. Semoga Allah sebagaimana Allah izinkan mata kita untuk memandang para habaib, semoga Allah pandangkan wajah kita dan mata kita kepada datuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ayah bunda kita, Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga para habaib kita, Allah jaga para masyayikh kita, Allah jaga para orang-orang yang peduli kepada kita, Allah jaga orang-orang yang memiliki hak kepada kita, Allah jaga putra-putri kita, Allah jaga semua keturunan kita, Allah berikan kepada kita jodoh yang soleh dan saleh, Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan saleh, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga kebanggaan dan keluarga idaman Nabi Muhammad SAW. Allah betul-betul jauhkan anak-anak muda kita, anak-anak majlis kita dari guru-guru yang batil.